Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi Rabu 20 Oktober tahun 2021. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan bacaan Injil hari ini mengingatkan saya akan seorang bapa pensiunan guru yang di usia tuanya sungguh merasakan kebahagiaan atas hidup yang ia jalani. Keluarganya sederhana, anak-anaknya sudah bekerja dan berkeluarga. Hal yang menarik bagi saya yaitu dalam suatu perjumpaan dengannya, ia meng-sharingkan bahwa ia bahagia bukan karena ia kaya, bukan karena ia terkenal, bukan karena ia punya talenta yang begitu banyak, tapi karena ia telah setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang kepala keluarga. Kesetiaan adalah kata kunci atas kebahagiaan yang ia rasakan di hari tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan anak manusia yang tak terduga. Kedatangan anak manusia hanya akan menjadi saat atau momen yang mendatangkan kebahagiaan apabila orang setia pada tugas dan panggilan hidupnya. Dan untuk memahami maksud pengajarannya, Yesus mengangkat perumpamaan tentang hamba yang diberi kepercayaan oleh tuannya. Tugas dan pekerjaan hamba itu yakni menjadi pengurus rumah. Terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, hamba tersebut punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, ia bisa menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik dalam konteks perumpamaan Yesus adalah hamba yang setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menerima dengan tulus pekerjaannya dan menghargai kehendak tuannya. Baginya pekerjaan dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya oleh tuannya adalah anugerah dan kepercayaan yang harus dilakukan dengan setia sambil menanti tuannya pulang ke rumah. Karena kesetiaannya, hamba tersebut disebut berbahagia dan mendapat tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar lagi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sedangkan pilihan sikap hidup yang kedua yaitu ia menjadi hamba yang jahat. Hamba yang jahat adalah hamba yang tidak setia dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ia lalai, ia tidak menghargai tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Ia bersikap egois, lebih mementingkan kesenangan pribadinya, makan, minum, serta mabuk. Bahkan ia bertindak sewenang-wenang terhadap hamba-hamba yang lain, memukul hamba-hamba yang lain. Maka ketika tuannya pulang dan mendapati sikap dan tindakannya seperti itu, hamba tersebut harus menanggung resiko dari perbuatannya. Ia akan dibunuh dan mengalami nasib seperti orang-orang yang tidak setia. Saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan Yesus ini kita belajar betapa nilai kesetiaan menjadi faktor penting dalam mengembangkan hidup kita sambil menantikan kedatangan anak manusia. Kesetiaan iman kita kepada Kristus adalah kunci dan jaminan kebahagiaan hidup kita baik di dunia ini maupun hidup abadi sesudah perjalanan di dunia ini berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita memiliki tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab tertentu. Dalam menjalankannya kita selalu berhadapan dengan berbagai pilihan. Pilihan untuk setia atau lalai, pilihan untuk menjadi seperti hamba yang baik
atau hamba yang jahat. Kita akan bahagia kalau kita setia dengan tanggung jawab, tugas dan pekerjaan baik yang sedang kita lakukan. Kita akan mampu setia kalau kita punya komitmen, kalau kita mencintai karya baik yang sedang kita lakukan. Mari kita belajar dari guru sederhana yang saya ceritakan. Ia merasa bahagia karena telah setia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kita belajar menjadi hamba yang baik, yang setia dengan tugas dan tanggung jawab kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita sungguh setia kepadanya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.